Halo Beauties, ketemu lagi bersama dengan saya Tiar Nugros dan tentunya dengan bintang tamu saya yang luar biasa, masih bersama dengan Dr. April dan juga ada Ibu Tuti dari Iskop Ruby Controller Hypin 10A, betul ya Bu ya? Nah tadi kita sudah ngobrol banyak seputar teknik dan juga modalitas untuk mencapai indikator-indikator cantik ala Indonesia dan Asia pada umumnya ya, seperti wajah tirus, hidung mancung, dagu runcing, kulit kencang, glowing, bebas kerutan ya dokter ya. Nah tadi dokter April sudah jelaskan bahwa tekniknya ada invasif dan juga non-invasif. Nah dari kedua rangkaian teknik tadi nih dok, apakah ada kemungkinan resiko yang mungkin muncul di kemudian hari ini dokter? Atau mungkin pada saat pengerjaan dokter April? Ya pasti ada ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk yang operator yang mengerjakan ya, jadi memang kita harus memilih seseorang yang memang sudah memang itu adalah suatu kompetensinya, karena sekarang itu banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak dilakukan oleh dokter sebetulnya. Oke. Jadi dari misalnya saya ceritakan saja dari chemical peeling ya. Chemical peeling itu tadi seperti yang saya ceritakan bahwa ada target-target yang kita menjadi sasaran kita. Kita mau menargetkan pada layer bagian mana untuk lapisan kulit yang akan kita kelupas, akan kita eksfoliasi, itu ada di bagian mana. Jika kita lakukan secara terlalu agresif dan tidak tepat, pasti akan bisa terjadi timbul iritasi, kemudian bisa menimbulkan hiperpigmentasi pasca inflamasi ya, atau warna hitam, bercak kehitaman yang disebabkan oleh suatu proses inflamasi atau peradangan. Itu dapat terjadi. Jadi mungkin pernah dengar ya, kadang-kadang aduh habis peeling kok jadinya malah jadi bercak-bercak hitam dan lain-lain. Itu kemungkinan adalah hiperpigmentasi pasca inflamasi itu tadi ya. Karenanya seorang dokter biasanya akan menilai apakah kulit ini sensitif atau kulit ini cukup tebal, sehingga nanti akan ditentukan berapa persentase yang dapat kita kerjakan pada pasien ini. Kemudian tipe dari chemical peeling apakah yang tepat bagi pasien ini, karena ada beberapa macam tipe chemical peeling. Ada yang dia dari buah-buahan saja, jadi seperti dari ekstrak tebu, dari ekstrak apel, kemudian dari almond, citric acid, dari jeruk ya, itu ada. Kemudian kita mau menggunakan juga yang peeling yang TCA juga itu ada ya. Ya. Oh mungkin tadi saya kurang lengkap ya tadi Tiar ya. Untuk peeling sendiri sebetulnya adalah suatu pengertian eksfoliasi atau pengelupasan ya. Tadi chemical peeling, chemical itu dengan menggunakan olesan cairan. Ada juga peeling yang kita lakukan dengan microdermabrasi. Ya, mungkin sudah pernah dengar ya. Jadi itu menggunakan butiran kristal. Itu sebetulnya sama-sama teknik peeling atau pengelupasan, tetapi berbeda caranya. Nah jadi tergantung kulit apa yang cocok dikerjakan untuk chemical, atau mungkin ada jenis kulit yang lebih cocok dikerjakan dengan microdermabrasi seperti itu dokter ya? Ya sebetulnya untuk microdermabrasi itu lebih tidak bisa kita atur persentasenya. Tetapi pada chemical peeling kita bisa lebih mengatur. Ini kita mau menggunakan berapa persen, kemudian lapisan kulit bagian mana nih yang mau kita sampai ke lapisan ada yang disebut dengan lapisan epidermis kah, epidermis bagian atas kah, epidermis bagian bawah kah, atau lapisan dermis. Itu nanti kita bisa tentukan dari persentase dan jenis dari peeling. Tetapi kalau pada microdermabrasi kita tidak bisa menentukan layer dari lapisan kulit yang akan kita kelupas. Baik. Jadi sebetulnya resiko dari treatment yang dokter jelaskan tadi, sumber kunci utamanya adalah dari operator ya dokter ya? Iya, operator penting. Jadi pastikan bahwa yang mengerjakan adalah memang betul-betul seorang dokter yang memang berkompetensi di bidangnya seperti itu ya dokter ya. Nah dokter, kalau untuk masalah treatment tadi, apakah sekali pengerjaan dia bertahan permanen atau butuh beberapa kali treatment nih dokter? Ya, kalau untuk chemical peeling sendiri kita butuh suatu maintenance atau pemeliharaan, karena kulit kita itu hidup. Jadi kulit kita itu mengalami pertumbuhan setiap hari ya.
dan juga mengalami ada yang disebut dengan turnover epidermis. Jadi setiap 28 hari sekali dia mengalami peremajaan, mengalami pengelupasan. Nah, karenanya kita juga harus lakukan tindakan seperti chemical peeling setiap sekitar 20 harian sekali. Itu untuk yang peelingnya. Kemudian untuk tindakan-tindakan yang lain nanti akan berbeda lagi soalnya ya. Jadi seperti laser juga kita melihat dari perkondisi sebenarnya. Biasanya kita lakukan untuk peremajaan itu sekitar 1 bulan sampai 3 bulan sekali. Karena mengikuti irama dari pembentukan kolagen. Pembentukan kolagen setelah kita lakukan tindakan laser, dia akan membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 3 bulan. Kemudian kalau untuk tindakan yang lain seperti botox ya, botox itu dia bertahan sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Kemudian untuk filler sendiri sekitar 8 bulan sampai 1 tahun. Gitu. Kemudian untuk thread lift atau benang sekitar 1 tahun, kadang bisa sampai 2 tahun. Jadi berbeda-beda ya untuk masing-masing tindakan, untuk kapan kita harus mengulang kembali gitu, itu berbeda-beda. Oke, nah ini beauties di rumah juga tentunya penasaran nih dokter, karena setiap kali ingin mencapai sebuah hasil pasti harus ada effort yang dikeluarkan, termasuk masalah biaya dokter ya. Nah untuk range-nya aja nih dokter ya, kalau untuk 3D treatment nih kira-kira berapa rata-rata di Indonesia dokter? Kalau untuk ini sebenarnya tergantung dari seberapa parah wajahnya ya dokter ya. Karena berbeda antara kita menginjeksi botox hanya di area mata, area dahi, area rahang, ya pastinya dengan menggunakan bahan yang terpercaya itu ya sekitar ya beberapa juta gitu ya. Oke, jadi sekian juta tergantung dari wajah beauty yang di rumah ya. Oke, baik. Nah, dokter tentunya kalau misalkan kita berbicara masalah kecantikan, tidak hanya masalah cantik di wajah aja gitu kan. Ibarat kalau krim tuh jangan sampai yang cerah wajahnya lehernya belang gitu ya dokter ya. Tapi merupakan satu kesatuan keseluruhan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, termasuk salah satunya adalah badan gitu ya dokter ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini video, jadi bukan kamera yang bisa dipakai aplikasi. Dokter April ini udah cantik, flawless, dan juga body shape-nya oke banget nih kalau aku bilang ya beauties ya. Nah dokter, kita nanti akan tanya kira-kira rahasia di balik ini apa gitu ya dokter ya. Kita akan tanya ke dokter April yang tadi saya lihat ini di lengannya juga sudah terpasang satu item yang sama dengan Bu Tuti ya. Kalau nggak salah dokter menggunakan yang lengan salah satu ya dokter ya. Nah kita akan coba tanya ke dokter April sebagai pengguna iskop, kira-kira sudah sejak apa nih dokter menggunakan iskop? Saya menggunakan iskop sekitar 3 tahun ya. Sekitar 3 tahun ya dokter ya. Iya. Kenapa waktu itu dokter akhirnya memutuskan untuk oke deh saya coba iskop gitu dok? Apakah sudah pernah menggunakan merek-merek atau produk-produk serupa yang seperti iskop atau gimana nih dokter? Sebetulnya belum. Saya belum pernah pakai yang lain. Nah, itu ketemu dengan Tuti, kemudian ya saya terus terang saya melihat hasilnya juga dari Tuti. Gitu. Saya melihat ya badannya oke banget ya, berarti ya. Gitu. Jadi saya mencoba gitu kan, karena saya ingin mempertahankan berat badan gitu kan. Saya ingin ya sebetulnya dulu sempat agak sudah mulai agak gemuk-gemuk nih saya gitu. Jadi saya berusaha untuk membentuk badan juga. Kemudian saya mencoba dan memang awalnya pastinya yang namanya menggunakan korset itu pasti nggak nyaman pertamanya. Iya, saya rasanya udah hampir menyerah waktu itu deh. Saya awal-awal tuh deh waktu itu sempat di WA oleh Bu Tuti, masih dipakai kan dok? Saya sebenarnya nggak pakai nih. Saya udah 1 minggu atau 2 minggu saya nggak pakai gitu, karena saya sudah nggak tahan kan. Jadi apalagi dengan aktivitas saya yang banyak melakukan tindakan ya. Jadi saya merasa aduh kayak terganggu banget gitu. Jadi harus dengan berbagai macam, apalagi saya pagi-pagi itu kayaknya harus memakan waktu banget nih ya, harus pakai segala macam gini gitu kan. Lalu Bu Tuti menyemangati saya sih, jadi mengatakan itu karena belum lancar saja gitu, nanti kalau sudah lama-lama terbiasa gitu.
Dan akhirnya ternyata betul, lama-lama saya sudah hanya membutuhkan beberapa menit sudah langsung ini. Kemudian ya lama-lama kemudian saya merasa lebih nyaman ya gitu untuk menggunakan. Oke. Nah, kadang-kadang kalau nggak pakai kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Jadi kayak kurang ada yang kurang ya gitu. Jadi saya sudah mulai merasa nyaman gitu ya. Awal-awal apalagi waktu lengan ya, waktu lengan saya sempat menyampaikan itu juga, ini aduh kok rasanya kayak menggesek-gesek dan gitu ya. Jadi tapi sekarang saya dulu kan agak gemuk ya, agak lebih- gemuk ya, lebih gemuk dari sekarang Agak sih, jauh ya. gitu kan, lebih gemuk dari sekarang. terus Ya, bagian kan lemak-lemak sini dokter bilang katanya sakit ya awalnya waktu karena pakai ya, nggak nyaman ya. karena lemaknya masih banyak ya di bagian lengan. Terus di bagian perut sini katanya dokter juga waktu itu merasa nggak nyaman ya. Nggak nyaman ya karena kan kita kayak di press gitu kan. Jadi Oke. iya awal-awal juga rasanya nggak nyaman sih, tapi akhirnya lama-lama ya. Sekarang saya malah sudah nggak pernah pakai yang pinggang sudah nggak pernah pakai lagi. Saya hanya pakai yang celana. Jadi sebetulnya sih tidak harus semuanya ya, berarti ya. Tidak harus semuanya kita gunakan sih setelah Terbentuk. udah terbentuk. Oke. Ada experience lain nggak dokter yang dokter April rasakan selama menggunakan ISCOP? Iya, ya mungkin pernah juga ada rasa gatal gitu ya. Oh, oke, Awal-awal pertama ada seperti kayak ada ruang-ruang gitu sih. Oh, oke. Itu berlangsung berapa lama ya dokter kalau boleh tahu? Mungkin sekitar 1 minggu. Sekitar 1 mingguan. Nah, Bu Tuti, gimana nih? Kenapa bisa sampai gatal atau mungkin ruam-ruam gitu? Apakah ini terjadi ke semua pengguna ISCOP baru atau gimana nih Bu? Gini Tia, kalau yang namanya ISCOP sebelum diproduksi itu memang dites dulu 72 jam, namanya uji sensitivitas. Itu ada sertifikatnya juga dari pemerintah Jepang ya. Jadi ditempel di badan kita selama 72 jam. Kalau sampai itu menimbulkan alergi, itu akan dibuat satu bal. Jadi nggak dibuat gitu, nggak dibuat ISCOP gitu ya, dibuang. Dan kita cari lagi yang benar-benar tidak menimbulkan alergi. Kenapa bisa gatal? Memang nggak setiap orang akan mengalami gatal, tergantung. Karena ISCOP itu merupakan deteksi awal yang sangat peka. Kalau kita ada penyakit apa di badan kita, itu pasti akan muncul duluan. Sebenarnya kita harusnya bahagia ya, karena kalau ada yang sakit mah misalnya, terus dia pakai, dia bisa kembung kentut terus itu selama mungkin 1 minggu 2 minggu. Nah, seperti dokter April juga waktu itu 1 minggu ya kurang lebih ya dok ya. Dokter merasakan gatal, saya bilang dok nggak usah khawatir, dokter banyak minum air putih aja. Kenapa itu gatal? Tentunya masih banyak lemak-lemak yang ada di seputar. Dulu agak besar memang di perut, di pinggang ya dokter ya. Nah itu yang harus dihancurkan. Biasanya kadang ada yang gatal, tapi nggak semua orang deh. Kebetulan dokter saya pantau terus, karena kan saya sebagai beauty designer ya, saya harus pantau dokter. Dokter waktu itu bilang, aduh udah males pakai, aduh gatal ini. Saya harus kasih edukasi sama dokter bahwa itu biasa dok, nggak apa-apa, banyak minum air putih. Terus saya kasih salep khusus ya, salep tipis-tipis, nggak apa-apa dok, kalau gatal kasih salep tipis aja nanti hilang. Nanti coba 1 minggu 2 minggu pasti dokter udah nggak gatal lagi. Dan ternyata berarti itu detox ya. Itu detox, jadi diserap racun-racunnya karena dia menghancurin lemak-lemak. Di setiap pusat-pusat kebugaran sebelum kita dihancurin lemak, pasti kita akan didetox. Nah, ISCOP itu detox dulu. Setelah detox, pasti dia akan efektif sekali untuk menghancurkan lemak-lemak di pinggang dokter. Oke. Dan saya lihat dokter berapa 6 bulan ya, 3 bulan sampai 6 bulan itu dokter udah bener-bener coba kalau dia pakai celana apa aja lebih langsing lagi. Ini aja saya pikir tadi waktu datang Giselle Anastasia gitu kan. Ternyata dokter April. Karena sebagus itu resultnya gitu. Tapi kalau sekarang ini gimana dokter? Masih rasa ruam-ruam, gatal-gatal atau gimana? Sudah. Sekarang udah nyaman kembali ya. Berarti memang
sampai sebegitu care-nya, ibaratnya kayak after sale service-nya Iskok tuh nggak cuma jual selesai bye gitu ya Bu. Jadi kalau misalkan ada pengguna-pengguna yang hampir menyerah di awal, Iskok juga memberikan support ya Bu Tuti ya. Asli itu dia. Oleh karena itu saya kan tadi mengatakan kenapa saya senang sekali di Iskok. Karena saya bisa mempunyai teman yang bahkan lebih dari saudara. Karena saya sebagai beauty designer saya harus memantau, saya harus menyemangati, saya harus kasih solusi sampai pengguna-pengguna Iskok itu menjadi betah, menjadi telaten pakai. Dan seumur saya ikuti Iskok 8 tahun itu nggak pernah ada yang melarikan diri dari saya, bahkan mereka akan mengadakan pembelian ulang terus seperti dokter udah beli banyak Iskok ke saya karena dokter udah mulai cocok dan menjadi lebih cantik, jadi lebih glowing karena kan metabolisme tubuhnya juga lebih bagus kalau pakai Iskok. Oke, dokter, perubahan paling signifikan yang dokter April rasakan semenjak menggunakan Iskok, apakah dokter ngerasa pinggang lebih kecil atau badan merasa lebih ringan atau mungkin ada experience yang bisa dokter April sampaikan? Ya pastinya lebih kecil ya, lebih kecil, kemudian mungkin lebih membentuk ya, lebih membentuk gitu yang saya rasakan. Ya pastinya lebih ringan juga badannya ya, gitu sih. Oke, baik, luar biasa sekali bincang-bincang kita di malam hari ini ya, karena kita take-nya pas malam ini. Dokter April, ada yang mau disampaikan untuk beauties di rumah yang mungkin ingin tampil cantik dari kacamata seorang dokter SPKK dan spesialis bidang kecantikan nih dokter? Ya, memang betul tadi disebutkan bahwa kecantikan itu sesuatu yang holistik ya, jadi menyangkut semuanya dari ujung rambut sampai kaki ya, dan kita harus memperhatikan semuanya. Jadi dari sesuatu kita harus memilih sesuatu yang sehat, yang pasti ya. Sehat, otomatis kalau sehat kita pasti akan lebih cantik. Gitu. Sebenarnya itu kuncinya ada di situ. Oke, baik. Dan itu yang sekarang dokter April rasakan ya. Oke, baik. Bu Tuti, kalau misalkan beauties di rumah pada kepo nih, penasaran, mau tanya-tanya dulu boleh nggak sih Bu atau langsung harus beli? Boleh Tiar, nanti saya kasih coba gratis juga. Oh, ada free trial juga ya? Tuh. Free trial juga. Nah, kalau misalkan berminat nih Bu bisa menghubungi ke nomor berapa? Di 0812 0812 286 21 99. Itu tadi catat ya beauties ya. Apa ada yang belum nyatet? Ada yang belum nyatet Bu. Coba diulang sekali lagi nomornya di 081 081 2286 2286 2199. 2199. Oke, terima kasih sekali Dokter April untuk kunjungannya Iya, kali ini. sama-sama Kisahnya ya. luar biasa menginspirasi. Jadi kita bisa lebih tahu untuk treatment untuk skin yang lebih aman itu seperti apa, yang tidak berbahaya seperti apa juga. Bu Tuti, terakhir ada yang mau disampaikan? Terima kasih Tiar waktunya ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih muda-muda mungkin, jadi Iskok itu tidak terbatas usia. Pelanggan yang membeli Iskok di saya dari mulai umur sebelum menikah 24 tahun, bahkan baru menstruasi 12 tahun, sampai dengan mereka usia 75 tahun. Karena memang spesialisnya adalah bukan hanya pelangsingan tapi lebih ke body shaping seperti tadi Dokter April bilang. Jadi pembentukan. Jadi mau kurus mau gemuk, kalau nggak ada pinggang, nggak ada pantat, nggak ada payudara, wanita nggak akan jadi cantik. Jadi jangan sungkan-sungkan menghubungi saya, nanti akan saya ukur, saya akan cobakan, nggak harus beli. Oke, luar biasa sekali. Oke, beauties, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan tema yang tidak jauh dari kecantikan, dan cowok juga bisa pakai ya Bu, Iskok ya Bu ya. Karena saya ngerasa perut saya mulai ada lipatan-lipatan ya. Jadi saya mau bikin janji juga sama Dokter April. Tadi katanya mau filler ya dokter ya. Oh ya dokter, kalau misalkan mau tahu dokter, IG-nya di mana nih dokter? Oh, IG saya Dokter Dr. Aprilia_Karang.
Dr.Aprilia_Karen. Karen ya. Oke, thank you banget sekali lagi Dokter Karen. Terima kasih Bu Tuti. Saya mau coba dulu free trialnya dan juga konsultasi lagi sama Dokter April. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Salam beauty.